Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan video poin A kita, yaitu membahas tentang bukan headphone. Hari ini kayaknya nggak ada headphone. IM yang bermunculan pada saat saya vakum dan bagaimana impresi saya akan IM tersebut. Sekali lagi saya akan mengingatkan kalau misalnya ini hanyalah impresi, bukanlah review secara total. Jadi deal it with a grain of salt, ya, at least more grain of salt daripada review total, karena saya tidak memiliki waktu banyak untuk menilai-nilai hal-hal seperti ini. Untuk kali ini saya ingin berterima kasih dulu kepada teman-teman kita di saya sebutkan tempatnya di sini, ya. Telah dengan baik hati memberikan kepada saya kesempatan untuk mendengarkan barang-barang di toko mereka. Oke. Jadi ya intinya itulah. Langsung saja ke IM yang pertama, yaitu Lecture DZ4. Nah, ini adalah IM yang cukup menarik ya, karena dia pakai 3D, dia lagi pakai passive driver, semacam passive driver, ya, passive diaphragm yang akan bergetar bersama-sama dengan 3D yang lainnya. Konsepnya menarik. Bagaimana aktualisasinya? Generally IM dengan tonalitas yang cukup oke, dengan tuningnya oke, ya, tonal balance oke lah, ya. Di harga 1,4 juta mungkin agak kerasa sedikit V-shape, ya, nggak terlalu neutral, ya, bisa bilang neutral with bass boost juga sih. Jadi ya it's a good sounding IM, tapi ya menurut saya agak sedikit terlalu smooth presentasinya, ya. Jadi it's a bit lacking in detail, ya. Dan it's a punchy IM, tapi ya nggak terlalu technically proficient lah, ya, terutama di harga 1,4 juta. Masih cukup ada beberapa IM di kelas harganya mungkin sekitar segituan. Ada Dioko yang mengalahkan DZ4 secara technical performance secara cukup jauh, atau bahkan sesuatu seperti Tin T2 menurut saya masih ada sedikit lebih menang. The stage is pretty good, sound stage-nya, tapi ya it's just not very competitive secara overall technical performance, tapi it's still decent, a decent IM. Jadi kalau misalnya lu penasaran, boleh coba aja. Kalau misalnya lu suka, ya boleh beli aja. Tidak ada salah, tidak ada benar di sini untuk DZ4. Berikutnya adalah 3-point Kailua, ya, Kailua. Dia sekitar 1,2 juta. Ini IM yang 3-point itu banyak mengeluarkan sampah-sampah pada masa lalu. Cuman dia sempat mengeluarkan kayak Olina juga, ya, kalau nggak salah Olina 3-point juga, yang adalah IM yang baik. Kailua ini adalah IM yang saya bisa bilang cukup biasa aja, ya. General tuningnya tuh agak U-shape, ya, tapi tonal balance-nya masih oke, bisa diterima. General teman agak U-shape, dimana suara itu terasa agak terlalu crispy menurut saya. Crispy itu biasa sedikit terlalu banyak elevasi di sekitar definition range, ya, sekitar 9 sampai 11 kHz. Jadi suara agak terasa terlalu, ya, crispy lah, ya. Susah jelasin, cuman ya kita dengan mudah itulah, terlalu bisa dibilang piercing, cuman belum nyampe piercing lah. Jadi dia agak terlalu crispy. The detail is okay, ya, tapi for the rest of the technical performance agak mid, biasa aja. Jadi ya, menurut saya ada beberapa pilihan-pilihan lebih baik di sekitar 1,2 juta, ya. Bahkan kalau misalnya di bawahnya kayak Hazel Sound Hard Mirror juga memiliki kelemahan di sana. Dia tuh agak sedikit crispy juga, tapi menurut saya agak sedikit lebih baik sih overall daripada Kailua.
Berikutnya adalah Soundrhyme SR8. Nah, ini kita agak melompat harga sedikit ke 11 jutaan ya. Jujur ini bukan not my favorite really. The IM sounds blunt, agak-agak tumpul rasanya ya. Ini full BA sih, cuman gue merasa desain dan research di balik Soundrhyme SR8 ini agak sedikit kurang ya. Jadi seakan-akan kayak merasa mereka menaruh 8 BA random, menjadikan nempelin jadi satu dengan basic crossover dan membuatnya this is di IM dengan 8 BA yang lebih tinggi daripada IM yang dengan 7 BA dan 6 BA dan 5 BA yang kita buatkan misalnya ya. Jadi the tuning generally it's acceptable, but it's not really di dalam harga 11 juta. Ketika kita punya 11 juta tuh banyak sekali kompetisi di sana, seperti ya yang sebelumnya kita sebutkan Blessing 3, terus Shure E07JM ya, itu banyak sekali lah, lumayan banyak sekali kompetisi di sekitar sana yang membuat Soundrhyme SR8 agak sedikit tidak berfungsi ya, tidak ada gunanya lah di situ. Tidak ada jauh di bawah kompetisinya. Sama juga sebenarnya saya ingin bilang ke SR7, Soundrhyme SR7. Cuman menurut saya bahkan SR7 itu sedikit lebih baik daripada SR8 ya. Jadi kalau misalnya Anda adalah fans dari dari Soundrhyme ya, mungkin lebih baik di SR7. Dia bass-nya noticeably ada sedikit lebih dynamic ya daripada SR8 bahkan. Jadi bahkan ini dalam makro dan micro dynamics ya tidak terasa terlalu one note ya, tidak terlalu terasa semuanya terlalu seragam ya. Jadi kita mau instrumen apapun suaranya ya mirip-mirip aja. Timbre di bass-nya cukup terasa lebih baik di di SR7 daripada SR8. Tuningnya agak similar, tapi ya tetap aja generally tidak terlalu kompetitif lah di harganya. Walaupun harganya signifikan di bawah. Jadi kalau misalnya saya merekomendasikan yang mana 8 atau 7, saya jelas akan lebih merekomendasikan yang 7 daripada yang 8. Entah. Dan meskipun bayangin aja mereka di harga yang sama, gue tetap lebih rekomendasikan 7. Tapi keduanya menurut gue tidak bisa rekomendasikan, karena ada Blessing 3 dan ada IM lain di harga segitu. Bahkan ada Timeless, menurut gue sih Timeless masih lebih bagus daripada itu. Berikutnya adalah SIMGOT EA2000 di harga 4 juta. SIMGOT EA2000 ini tuningnya agak-agak Chi-Fi V-shape ya, Chi-Fi Classic, Chi-Fi V-shape 248 kalau. Sebenarnya jujur gue belum lihat measurementnya SIMGOT EA2000, tapi generally gue dengar yang dari gue rasakan sendiri, dia kerasa agak Chi-Fi V-shape gitu. Dia ada kelemahan sedikit crispy juga, tapi dengan crispy itu mendatangkan persepsi detail yang cukup baik juga. Tapi ya the overall tonal balance, karena the general tuningnya lebih V-shape, jadi kurang kurang baik maksudnya. Jadi gua agak sulit juga rekomendasi. Tapi kalau misalnya Anda mencari Chi-Fi V-shape tuning ya, mungkin ini bisa jadi pilihan. Atau Anda mungkin bisa melihat barang-barang Akustune di harga-harga segini ya. Ironically Akustune itu tuningnya hampir semuanya Chi-Fi V-shape ya. Jadi kalau misalnya Anda suka Chi-Fi V-shape, mungkin Anda coba cari Akustune, siapa tahu ada yang cocok. Berikutnya kembali lagi ke Soundrhyme nih, SIMGOT agak nempel sedikit. SR1 nih Soundrhyme paling murah, 900.000 ya. Di antara semua Soundrhyme mungkin gue lebih cuma rekomendasiin ini gue nggak rekomendasi juga ya, karena 900.000 banyak yang bagus juga. Tapi kalau gue disuruh rekomendasikan IM Soundrhyme yang gue coba, gue belum nyoba SR5 ya, karena kemarin tuh pas gue kesana SR5 sedang dipinjam, jadi gue tidak bisa ngomong untuk SR5. Tapi SR1, SR7 sama SR8 menurut gue masih oke kalau lo beli SR1. Karena satu dia paling murah ya, di bawah 1 juta. Dan ya
they are not good juga ya. The technical performance is not good ya. The tonal balance is actually fine ya, still fine juga. Dan koherensinya it's not good juga, cuman at least harganya di 900.000 dan bukan di 11 juta dan bukan 6 juta. Jadi ya itu. Berikutnya ada barang gue. Ya bodo amat lah. Berikutnya ada Olina SE ya. Ini agak lama sebenarnya, udah agak lama. Cuman gua mencoba lagi. Mungkin gua belum pernah bahas di channel ini soal Olina SE. Tapi it's a good IM. Menurut gua di antara IM yang sebelumnya di sini yang gua bahas, ini Olina SE adalah yang terbaik ya. It's a good IM. It's a simply good IM. It's good tuning, decent technical performance. Terus masih kompetitif sampai sekarang di harga 1,5 juta ya, dan dia general all rounder secara tuning, agak harmonis juga. It's a nice sounding IM ya. Berikutnya adalah Timeless AE 7Hz Timeless AE. Jadi basically timeless, jadi ya bagus ya. Intinya ini kayak timeless, cuman mungkin treble agak sedikit lebih dan aksesoris yang lebih bagus dan tampilannya mungkin lebih cantik. Jadi timeless sendiri, kalau lu tahu review gue sama timeless yang 1 jam itu ya, lu tahu kalau gue tuh sangat menyukai 7Hz timeless, dan timeless AE gue juga sangat rekomendasikan ya, kalau anda mau mencari IM planar harga segini. Mungkin timeless AE adalah IM untuk anda, yang IM cocok untuk anda. Berikutnya adalah ini harga agak melompat tinggi juga ya, Akuston HS 1790 1790 Ti. Ini yang cukup expensive lah ya, di sekitar 16-an juta atau 17 juta. Nah 16 juta atau 17 juta pokoknya. Nah ini adalah ayam Akuston, jadi tuningnya juga V-shape begitu juga, Hi-Fi V-shape juga. Tapi untuk yang benda ini 1790 Ti ini, HS1790 Ti ini memiliki tuning yang walaupun V-shape masih memerhatikan tonal balance, jadi masih generally pretty good secara tonal balance. Dan technical performance-nya juga menurut gue mumpuni untuk di harga segini. Timbre-nya juga bagus, stage-nya oke, bagus, dan terutama di depth-nya itu kerasa cukup baik lah dalam untuk sebuah IM ya. Jadi mungkin kalau anda suka V-shape ya, tidak apa-apa beli IM V-shape yang mahal. It's a good choice ya. Dan gue personally mungkin akan beli Akuston ini kalau misalnya gua ada dana lebih, atau enggak Akuston yang berikutnya yang lebih murah, HS1750 CU. Nah ini di harga 8,6 juta, hampir setengahnya yang tadi, tapi tidak jauh secara kualitas suara ya. Mungkin dia agak sedikit less detailed ya daripada yang tadi, dan treble-nya pun juga tidak semaju yang tadi, dan mungkin itu bisa dibilang a good thing. Cuman kalau misalnya kita banyak main vokal di sini ya, ini mungkin agak kerasa sedikit shouty dibandingkan yang TI. Stagingnya juga tidak seimpresif yang TI. Secara technical performance overall a bit less, mungkin tidak secara punch ya, tapi secara staging dan secara detail mungkin agak sedikit kurang dibandingkan kakaknya lah ya. Desainnya juga hampir mirip sih, bentuknya mirip, hampir sama, cuma beda warna doang mungkin ya, dan bahannya beda. Yang tadi titanium kalau nggak salah, ini CU ya copper lah, cuprum. Berikutnya adalah Lecture E09J. Nah ini adalah kakak yang dari sebelumnya kita bahas, 07JM. Menurut saya dia it's a decent IM, generally decent, agak sedikit sibilant ya. The tonal balance generally good, technical performance decently good, the staging, the detail tuh menurut gua cukup baik juga ya. Nah koherensinya juga cukup baik juga untuk IM dengan sebanyak driver ini. Cuman ya paling sedikit sibilant aja.
generally. Tapi ya it's a decent sounding IM. Apakah dia top of the class? Ya nggak gitu juga, kan ada beberapa flaw juga di IM ini. Tapi ya it's a good sounding IM, dan you can't go wrong kalau lu emang suka sama suaranya. Berikutnya adalah Lechuer Cadenza. Jujur gue di antara N09J dan Cadenza, gue lebih cocok Cadenza sedikit ya. Dia kadang-kadang terasa sibilan sedikit, cuman tidak semaju di N09J. Jadi it's still a good it's still also a good IM. Menurut gua sih a bit better daripada si N09 nih overall. Dan dia cukup koheren juga ya. Ya udahlah. Oke. Ternyata hanya itu saja. Jadi ya video ini kali ini lebih pendek. Oh, ada satu lagi, KZ yang planar yang terbaru tuh, yang PR1 nggak salah ya, PR2 ya, pokoknya itulah KZ planar. Gue dengerin juga, gue denger beberapa kali sebenarnya KZ planar, bukannya untuk video ini saja. Sebelumnya gue juga pernah dengerin. It's good ya, it's a good sounding IM, tapi kembali lagi the timbre is not that good, agak sedikit dry ya. Planarnya juga menurut gua it's not as, mungkin secara damping atau secara tuningnya tuh agak sedikit kurang lah ya dibandingin model-model timeless ya. Cuman kembali lagi gua nggak bisa expect harga segitu, atau bahkan kayak Lechuer S12 Pro itu ya, menurut gue agak sedikit lebih baik. Technical performance-nya menurut gue it's good. Cuman kayak kalau misalnya kita bandingkan sama Tinte 2 DLC pun menurut gue masih bagusan Tinte 2 DLC secara overall technical performance. Jadi walaupun it's good, it's not actually that mind breaking ya. Nggak orang banyak yang suka bilang ini agak mengalahkan IM 5 juta dan sebagainya dan seterusnya. Menurut gua sih masih belum ya, masih belum. Tapi apalagi kalau kita mengconsider IM 5 di bawah 5 juta tuh kayak Timeless dan kayak Rap Go Hook dan kayak lain-lainnya itu ya. Jadi dan mungkin Blessing 2 ya, atau Blessing 2 menurut gua sih masih jauh lah ya kalau misalnya KZ yang PR1 itu mau mengalahkan benda juggernaut seperti mereka di bawah 5 juta. Cuman untuk di bawah 1 juta it's a decent sounding IM. Cuman ya kembali lagi timbre-nya tuh it's not that good, dan menurut gua di bawah 1 juta lo bisa dapat sesuatu kayak Tinte 2 DLC ya, dengan technical performance yang still menurut gua sedikit better daripada KZ PR1, dan tuningnya menurut gua timbre sedikit lebih better juga gitu. Jadi kayak ya itulah, I guess that's it untuk video kali ini. See you next time guys.